Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar di mata kuliah statistika. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang uji korelasi dan uji regresi secara sederhana. Nanti kita akan berbeda gabung part ya, tergantung waktu yang bisa kita buat. Oke. Kemarin kita sudah melakukan uji beda ya. Apa uji beda ya? Uji beda itu adalah untuk membedakan si A dengan B berbeda apa tidak. Nah, kalau sekarang kita akan kebalikannya dari uji beda gitu ya. Itu adalah uji hubungan. Jadi kalau beda mah A sama B beda enggak gitu. Kalau sekarang kalau uji hubungan kita membedakannya ada hubungannya enggak si A dengan si B. Nah, si A dan si B ini biasanya disebut dengan X dan Y. Gitu. Ada nggak hubungannya si X dengan si Y? Biasanya ada nggak hubungan antara varietas tanaman dengan umur tanam, panen misalnya? Apakah ada nggak punya pacar misalnya? Terus hubungannya kita dengan eh, nilai nilai kuliah gitu, nilai IPK gitu atau rajinnya belajar, itu apa hubungannya apa tidak. Nah, itu bisa kita uji menggunakan uji korelasi dan regresi ya. Uji korelasi itu korelasi apakah ada hubungan gitu ada korelasinya kalau digabungin gitu kan, kadang-kadang ada yang tidak ada korelasi gitu ya. Kemudian regresi. Nah, regresi itu ngitungnya seberapa pengaruhnya gitu. Jadi jika A seperti ini, pengaruh ke B-nya berapa. Jadi berapa pengaruhnya gitu. Jadi kalau regresi itu ke pengaruhnya, uji pengaruh. Nah, kita sudah punya dua data ini. Jadi dari 1 sampai 10, tapi kita bisa yang satu ini adalah dosis. Jadi kita ini akan menggunakan data pengaruh antara dosis pupuk urea terhadap pertumbuhan tanaman. Ini dosis pupuknya dalam satuan kilogram dan pertumbuhannya dalam sentimeter, yaitu tinggi tanaman. Jadi yang ini, yang 1 sampai 5 itu adalah dengan dosis 0 sampai dengan 1,2 kg. Kalau yang 6 sampai 10 ini dengan dari 1 sampai 25. Nah, dalam menguji uji korelasi dan uji regresi itu sangat banyak ya. Banyak sekali yang kita lakukan. Ya, jadi yang paling sederhana dulu kita ya. Yang pertama kita drag ini ya. Nanti uji korelasi itu ada positif dan negatif, nanti kita belajar ini ya. Oke, kita ini maksudnya kita datang ke insert, kemudian kita lihat cari ini ya, scatter. Ya, kita klik scatter, kemudian kita klik yang ini. Kemudian kita cari seperti ini. Oke. Nah, kita tuh ketika isi ininya dengan dosis, oke. Dosis pupuk kilogram. Kemudian yang ini adalah pertumbuhan tanaman dalam satuan sentimeter. Oke. Nah, jadi kita lihat ini naik ya. Nah, naik. Nah, kita yang ini dulu. Kemudian kita sebagai perbandingan, kita coba yang satu lagi yang ini. Oke. Kemudian kita lakukan hal yang sama. Oke. Kemudian kita ke ini, kemudian yang ini. Nah, yang sama. Oke. Nah, jadi ini adalah dosis pupuk satuan kilogram. Oke, yang ini adalah pertumbuhan tanaman satuannya. Nah, ini sebenarnya bisa digabung, cuma buat kita bisa menjadi pembanding ya. Oke, jadi untuk pembanding gitu ya. Jadi kalau yang ini adalah bersifat positif, jadi naik. Kalau yang ini adalah bersifat negatif.
atau turun. Oke. Nah, sekarang bagaimana menguji korelasi? Jadi cara menguji korelasi dan regresinya secara sederhana seperti ini. Jadi kita klik, kemudian klik trend line. Oke. Kemudian di sini ada eksponensial, ada logaritma, ada polynomial power. Kita klik linear, ya. Kemudian di sini adalah set intercept, ya. Ini untuk mengetahui garis linearnya. Kemudian kita klik display, ya. Display untuk membedakan ini satu ini y-nya, ya, ini y-nya. Oke, y-nya sudah. Kemudian ini adalah y-nya. Nah, ini adalah ini kita bisa. Oke, nah, jadi R-nya itu adalah 0,74 gitu ya. Ya, jadi apa namanya hubungannya dari 0 sampai 1 berarti 4. Kemudian kalau yang ini, oke, kita lakukan hal yang sama. Kebetulan ini sama linear, kemudian itu. Ya. Oke. Kemudian ini hasilnya, ya. Nah, ini hasil. Oke. Ya. Nah, kalau dia positif maka ini, kalau dia negatif seperti ini maka ini 0,54. Ini erat hubungannya tapi posisinya adalah negatif ke bawah. Jadi kalau yang ini semakin pupuk, jadi kalau pupuknya itu dari 0 sampai dengan 1,2 kg per hektar itu meningkat. Jadi semakin dosisnya tinggi maka meningkat. Tapi kalau dosisnya sudah di atas 1,2 jadi 1,5 itu maka dosis semakin tinggi malah semakin turun. Jadi posisinya malah ketika 2,5 kg maka pertumbuhannya 0. Kalau pertumbuhannya 0 karena tanamannya mati karena melakukan overdosis. Jadi kita sudah ketahui bahwa ini ya, ini adalah Y-nya adalah 4, ini ya 4,49x. Kalau yang ini adalah 25,7x. Nanti, nah, tapi kalau yang ini sederhananya. Jadi kalau kita mau ketahui R-nya sekian ini. Jadi kesimpulannya apa? Gitu. Ini ya. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kesimpulannya, nah ini ya. Jadi semakin mendekati 1 maka korelasi semakin kuat. Sedangkan semakin menjauhi 1 maka korelasi semakin rendah. Jadi kalau ada 0,0 sampai 0,199 maka keputusannya adalah sangat rendah. Jadi ada korelasinya tapi sangat rendah gitu ya. Kemudian kalau 0,20 sampai 0,399 itu korelasinya rendah. Terus kalau ini 0,40 sampai 0,599 itu korelasinya sedang. Maka kalau yang ini karena ini 0,54 maka ini korelasinya sedang gitu ya. Kemudian kalau ini 0,60,799 adalah korelasinya kuat. Maka kalau ini 0,74 maka korelasinya kuat. Kemudian kalau yang ini ya 0 mendekat sampai dengan 1 itu sangat kuat. Jadi karena ini korelasinya, ini yang ini 1 adalah korelasinya sedang, yang ini adalah korelasinya kuat gitu ya. Jadi sebenarnya sesimpel itu dalam kita menentukan bagaimana menentukan korelasi. Akan tetapi nanti untuk proses nanti kita, ini paling sederhana, tapi kalau hanya seperti ini terkadang agak sulit untuk dipahami dari mana datanya. Oke? Nah, untuk berikutnya di part berikutnya nanti kita akan belajar untuk bagaimana cara menggunakan data analisis yang seperti yang kemarin diuji gitu ya. Mungkin itu sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.